Setelah mencoba bertahan hidup dengan kotorannya sendiri yang digunakan sebagai penyubur tanah dan berhasil menanam kentang di planet Mars, pria ini harus mencari cara bagaimana bisa berkomunikasi dengan pihak NASA yang berada di bumi sebab sistem komunikasinya terputus total setelah badai besar menyapu bersih semua antena komunikasi. Untungnya pihak NASA menyadari bahawa ada perubahan bentuk dan tata letak objek dari hari ke hari di lokasi Rodney berada sehingga mereka yakin Rodney masih hidup. Sebelumnya NASA sudah mengumumkan kepada media bahawa salah satu astronot mereka meninggal dunia di misi penelitian planet Mars. Untuk meredam tekanan media, akhirnya NASA pun mengatakan bahawa mereka akan mengerahkan semua kemampuan mereka untuk menyelamatkan astronot mereka yang saat ini terdampar di planet Mars seorang diri. Setelah melihat peta, Rodney teringat bahawa pada tahun 1997, perusahaan rekanan NASA pernah mengirimkan kamera pelacak ke planet Mars menggunakan satelit. Maka dari itu, Rodney memutuskan ingin mencarinya dan kebetulan lokasinya tak jauh dari tempat ia berada. Direktur misi dari NASA yang terus memantau pergerakan Rodney dari satelit ternyata tahu jalan pikiran Rodney, sehingga ia pun segera berangkat ke perusahaan rekanan NASA itu dan meminta mereka menyalakan kembali kamera pelacak yang terhubung dengan yang mereka kirim ke Mars pada tahun 1997 silam. Setelah berhasil menemukannya, Rodney pun langsung membawanya ke markas dan menyalakannya. Untungnya alat itu masih bisa berfungsi dan terhubung dengan alat replika yang ada di bumi. Namun karena teknologi alat ini masih jatuh, gambar yang bisa ditangkap dan dikirimkan satu sama lain masih sangat terbatas. Namun Rodney merasa sangat lega ternyata pihak dari bumi berhasil menerima sinyal darinya. Karena sadar bahawa inilah satu-satunya alat komunikasinya dengan bumi, ia pun mulai menyusun alfabet, huruf demi huruf dan beberapa angka agar bisa mereka berkomunikasi dengan efektif. Setelah susah payah berkomunikasi dengan menunjuk satu huruf demi huruf, akhirnya Rodney mendapat instruksi dan arahan dari NASA bagaimana cara untuk mendetek struk yang ada di sana sehingga ia bisa berkomunikasi melalui pesan teks dengan pusat kendali di bumi. Tubuh Rodney bergetar setelah akhirnya ia bisa berkomunikasi dengan tim di bumi. Setelah memastikan kondisi Rodney baik-baik saja, Direktur NASA akhirnya memutuskan akan menghubungi anggota tim Rodney yang saat ini sedang dalam perjalanan ke bumi. Sampai saat ini mereka masih mengira Rodney sudah meninggal akibat badai pasir yang menghantam mereka. Sesaat sebelum melakukan perjalanan pulang darurat ke bumi, begitu menerima pesan dari Direktur NASA yang menyampaikan Rodney masih hidup, Komandan benar-benar merasa sangat bersalah sudah meninggalkan sahabat mereka. Mengetahui semua orang kini sudah tahu dengan kondisinya, Rodney semakin bersemangat bercocok tanam di planet Mars untuk bertahan hidup sampai misi perjalanan ke Mars berikutnya tiba, yaitu 4 tahun lagi. Dan ia bisa pulang bersama tim berikutnya itu. Namun sayang kubah tempat dia hidup dan menanam kentangnya mengalami kebocoran tekanan udara sampai meledak. Perubahan suhu drastis membuat semua tanamannya hancur sebab suhu di luar Mars sangatlah dingin. Dengan penuh emosi, Rodney menyampaikan masalah yang ia alami kepada pihak yang berada di bumi. Walaupun kini Rodney tidak bisa menanam tumbuhan apapun lagi, ia tetap berusaha memperbaiki kubahnya agar ia tetap bisa berlindung dari udara planet Mars yang mengerikan dan juga ia bisa mendapatkan kembali oksigen. Hatinya semakin hancur setelah mengetahui bahawa kentang yang ia tanam hanya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa puluh hari. NASA tentu tidak akan tinggal diam. Mereka segera memulai misi untuk mengirim suplai makanan kepada Rodney dan bekerja sama dengan laboratorium mesin jet untuk membuat satelit yang bisa membawa persediaan kepada Rodney secepat mungkin.